Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaluman Story. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rizki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Boneka dari Rumah Nenek. Sudut pandang Ariel. Sudah hampir 1 minggu kami di rumah nenek. Nenek lagi sakit. Mama dan ayah sudah mengajak nenek untuk tinggal di rumah kami. Namun nenek tidak mau. Nenek tetap ingin tinggal di rumahnya. Maka dari itu mama dan ayah memutuskan untuk kami tinggal di rumah nenek. Untuk mengurus nenek yang hanya tinggal sendiri di rumah ini. Ayah bekerja dari rumah nenek setiap harinya. Sementara mama mengurus nenek dan semua urusan rumah di rumah ini. Rumah nenek jauh dari kota, di sini masih pedesaan sekali. Setiap pagi dan sore hari, di depan rumah nenek aku bisa melihat sapi dan kambing yang diangon oleh pemiliknya lewat di depan rumah nenek. Ayah juga telah mengurus surat-surat perpindahan sekolahku ke desa ini. Sambil menunggu surat-surat itu selesai, aku bisa menikmati masa liburku sebelum nanti harus bersekolah di sini. Rumah nenek dengan tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang lumayan berjauhan. Di sini aku tidak menemukan anak-anak seusiaku. Aku bermain hanya sendiri. Aku sudah mulai bosan sebenarnya di sini. Tapi melihat nenek yang berbaring di ranjang yang membuatku menghilangkan ego yang ada di hati. Setiap pagi aku ke kamar nenek mengajak nenek bercerita. Ketika mama memasak di dapur dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Jika nenek sudah kelihatan lelah, aku menyuruhnya untuk istirahat, dan aku keluar dari kamar nenek, lalu bermain di ruang tamu. Sore itu hari Minggu, aku mencari mama yang entah kemana. Sedangkan nenek di kamar dengan ayah. Aku mencari mama ke setiap sudut ruangan di rumah ini. Aku berjalan membuka setiap ruangan yang tertutup pintunya, untuk mencari mama. Di dekat ruang TV, ada sebuah kamar yang sepertinya aku belum pernah melihat kamar itu terbuka. Lantas aku berjalan ke kamar itu, berharap mama ada di dalamnya. Kuletakkan tanganku di gagang pintu, dan membuka pintu kamar yang tertutup itu. Aku masuk ke dalamnya, dan menutup pintu itu kembali. Di dalam kamar ini suasananya cukup nyaman. Ada sebuah ranjang yang masih tersusun rapi dengan 2 bantang dan 1 guling. Ada sebuah lemari pakaian, yang di sebelahnya terletak meja rias yang unik. Sejajar dengan jendela terdapat sebuah meja belajar yang tersusun beberapa buku cerita dan pelajaran sekolah. Suasana kamar ini nyaman dengan semua perabot yang ada di dalamnya. Masih tersusun rapi. Namun aku tidak menemukan mama di kamar ini. Aku sempat membuka lemari yang ada di dalam kamar ini, melihat isi dari lemari. Di dalam lemari tersusun beberapa pakaian anak wanita yang masih tersusun rapi. Mungkin nenek tetap membersihkan kamar ini, walau tidak ada yang tinggal di dalamnya. Aku duduk di meja belajar, karena tertarik oleh satu buku yang tersusun rapi di rak meja belajar itu. Di atas meja belajar ada foto seorang wanita yang sangat mirip sekali dengan ayah. Kira-kira usianya 13 atau 14 tahun. Wanita yang ada di foto itu tersenyum manis mengenakan seragam sekolah menengah pertama. Aku mengambil buku yang aku inginkan dan meletakkannya di atas meja belajar ini. Aku coba membuka-buka lembaran demi lembaran buku ini, dan berencana membawa buku ini keluar dan membacanya di luar, sepertinya lebih asik. Aku berjalan ke arah pintu kamar, dan memegang gagang pintu, mencoba membuka pintu kamar ini. Entah mengapa, sebelum membuka pintu kamar, mataku sempat kembali mengarah ke arah ranjang. Di atas ranjang itu, aku melihat ada sebuah boneka yang lucu. Aku menghampirinya, dan mengambil boneka itu, sebelum keluar dari kamar ini. Di teras rumah nenek, ada gazebo yang biasa kami gunakan untuk bersantai. Aku berjalan ke arah gazebo itu, untuk membaca buku yang telah kubawa dari kamar tadi. Aku duduk sambil membaca buku, dan memangku boneka yang aku ambil dari kamar tadi. Buku yang aku baca, mengisahkan tentang seorang gadis Belanda, yang dulu pernah tinggal di sebuah desa. Ceritanya seru sekali, sampai ketika mama pulang dari pasar, aku tak melihatnya. Assalamualaikum, Arin, ucap mama. Mama,
Dari mana, Ma? Dari pasar sayang. Serius banget baca bukunya. Sampai-sampai Mama yang baru pulang dari pasar dicuekin. Salam Mama juga belum dijawab. Ucap Mama lagi. Waalaikumsalam, maaf ya Ma. Habisnya ceritanya seru banget Ma. Jadi Arin fokus untuk baca. Ayah beliin Arin buku baru. Enggak Ma, buku ini Arin dapat dari kamar yang dekat ruang TV itu Ma. Tadi Arin cari-cari Mama ke semua ruangan, sampai Arin masuk kamar itu. Nemu buku bagus. Ya udah deh Arin ambil terus baca. Arin bosan Ma. Kalau baca buku kan bosennya hilang. Oh ya Ma, di kamar itu juga ada boneka. Lucu ya Ma bonekanya, ucapku. Ya udah, Arin lanjutin baca deh. Mama mau masak dulu. Ayah masih di kamar nenek kan? Iya Ma, ayah masih sama nenek di kamar. Mama masak yang enak ya, soalnya Arin juga sudah lapar. Hehehe, ucapku sambil tertawa. Mama pun masuk ke dalam rumah, dan aku pun melanjutkan membaca buku yang sedang aku pegang, dan menikmati angin sepoi-sepoi dari pohon-pohon di halaman depan rumah nenek. Ini malam pertama aku tidur sendiri di kamar yang tadi siang aku masuki. Ayah dan Mama setuju jika aku tidur di kamar itu. Nenek sudah tidur, sementara Mama masih di dapur. Ayah juga asik menonton televisi. Aku yang mulai mengantuk memilih permisi kepada ayah untuk tidur terlebih dahulu. Masuk ke dalam kamar aku berbaring di ranjang. Mataku benar-benar sudah tidak tertahankan lagi untuk terpejam. Setelah membaca doa tidur aku pun mulai tertidur. Hai, kamu cucu nenek Lasmi ya? Perkenalkan aku Amel. Amel menjulurkan tangannya kepada Arin. Arin, ucapku. Seneng deh. Sekarang Nek Lasmi sudah tidak sendiri lagi, dan aku bisa main sama kamu. Kamu kenal sama nenek? Kenal Don, Nek Lasmi orang baik, sayang banget sama anak-anak. Rumah kamu di mana? Rumah aku di sekitar kampung ini, di ujung gang sana. Kamu lagi apa Arin? Lagi membaca, habisnya aku bosen, nggak tahu mau ngapain. Jadi ya aku baca aja biar nggak bosen. Kamu mau nggak main bareng sama aku? Kita bisa keliling kampung, naik sepeda, main masakan, main boneka. Banyak deh pokoknya. Biar kamunya nggak bosen. Boleh deh. Aku bermain bersama teman baruku yang bernama Amel. Semenjak mengenal Amel, di kampung ini aku tidak pernah merasa bosan. Setiap hari kami bermain, memainkan banyak permainan. Hari ini aku sudah mulai bersekolah di sini. Setiap pagi aku diantar oleh ayah ke sekolah. Sekolahku tidak jauh dari rumah nenek. Jika pulang sekolah aku berjalan ke rumah bersama Amel. Amel bilang, ia juga sekolah namun sekolahnya tidak sama dengan sekolahku. Sekolah Amel sedikit jauh dari sekolahku. Amel itu anaknya cantik. Ia memiliki kulit yang putih bersih, dengan hidung yang mancung, dan mata bulat seperti boneka. Rambut Amel juga bagus, panjang dan coklat lebat. Amel tidak pernah mengajakku ke rumahnya. Ia yang setiap hari main ke rumahku. Malam itu, setelah aku sholat Isya berjamaah dengan ayah, di ruang sholat aku masuk ke kamar untuk tidur. Namun betapa terkejutnya aku ketika membuka pintu kamar. Boneka yang kutaruh di atas ranjang perlahan-lahan bergerak sendiri dan berubah menjadi wujud Amel. Ya, Amel teman baikku selama di rumah nenek. Kurungkan melangkah masuk ke dalam kamar. Namun entah mengapa, Amel menyadari jika aku melihat semua kenyataan itu. Boneka yang berubah menjadi Amel itu melihat ke arahku dan tersenyum. Ia seolah mengisyaratkan untuk aku segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Lantas aku pun masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar itu dari dalam. Jangan takut Arin, aku Amel temanmu. Amel maksud kamu? Iya, aku Amel. Kamu masih mau berteman denganku kan? Aku tak menjawab pertanyaan Amel. Tubuhku sedikit gemetar dengan bulu kuduk yang meremang. Aku menganggukkan kepala. Amel menghampiriku dan memelukku dengan erat. Terima kasih Arin, kamu memang teman terbaikku. Aku berjanji akan selalu menjadi temanmu. Aku akan melindungimu dari orang-orang yang akan menyakitimu.